warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di desa Bujung Sari, kecamatan Desa Sukatani, kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Bapak Ibu warga masyarakat Subang rahimakumullah. Beli pisang penjualnya perawan, perawannya ayu, bokongnya lemu. Hai orang Subang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Jauh-jauh dari Jogja, cangkirnya kecil sekali. Bapak Ibu warga masyarakat Subang rahimakumullah. Saya bersyukur malam hari ini kita semuanya dimudahkan oleh Allah sehingga menjadi hamba yang terpanggil dan terpilih untuk hadir di majelis yang baik malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya oleh Allah senantiasa dijaga iman dan Islamnya, dijaga ekonominya, dijaga kesehatannya, dan dijaga keselamatannya. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah, mudah-mudahan Allah bahagiakan. Yang sempit Allah lapangkan, yang sedih Allah senangkan, yang jomblo segala Allah nikahkan. Kenapa yang jawab amin malah yang kecil-kecil ini? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini acara kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang hadir malam hari ini, saya yakin insya Allah imannya sekelas Abu Bakar As-Siddiq alaihi salam. Amin. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena orang yang pertama kali percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini disampaikan, kebenaran disampaikan, maka Anda akan menemukan dua reaksi. Apa dua reaksi itu? Bagi orang yang bijak dia akan merenung, bagi orang bodoh dia akan tersinggung. Orang baik kalau mendengar kebenaran dia akan merenung. Orang bijak mendapat kebenaran dia akan merenung. Tapi orang bodoh ketika mendapatkan kebenaran dia akan tersinggung. Nah, kira-kira posisi kita merenung apa tersinggung? Tersinggung berarti Anda bodoh. Tentunya kita harus merenung bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj bukan kehendak Nabi tapi kehendak Allah. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Kebetulan saya sangat mengidolakan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya anak saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah Sahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa Bu? Terlalu panjang? Urusannya apa? Yang bikin anak saya. Bikinnya sama istri saya.
Kan kamu nggak ikutan. Ibnu Athaillah mengatakan, ma tawaqafa matlabun anta talibu birabbika wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Menurut kita mudah, tapi menurut Allah susah, pasti susah. Tapi menurut manusia susah, menurut Allah mudah, jadinya mudah. Bapak Ibu, saya kasih contoh, betapa rahasianya Allah itu sangat indah. Kemauan Allah itu sangat indah. Ada seorang jomblo namanya Sulaiman. Usianya 35 tahun. Dia kelasnya STMJ, Pak. Sudah tua masih jomblo. Ada yang jomblo di sini? Santai saja yang jomblo, saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Bapak Ibu, Sulaiman ini senang sama seorang cewek, kebetulan anak tetangganya. Ibunya janda namanya Zubaidah, punya anak namanya Fatimah. Sulaiman jatuh cinta sama Fatimah. Karena Sulaiman ini punya kiai, dia bertanya sama kiai, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Ciri murid yang baik itu kalau punya persoalan tanya kepada guru. Ini pelajaran untuk sahabat-sahabat Ansor. Jangan pernah lupakan peran gurumu dari semua masalah hidupmu. Jangan mengambil tindakan atau perbuatan tanpa seizin gurumu. Termasuk masalah jodohmu. Salah menurut guru, salah yang dilakukan oleh guru saja, kalau kemudian kita percaya dalam kitab taklim disebutkan pasti ada kebaikan. Kalau saya cerita, semalam saya pengajian di Tegal. Sebelum pengajian, setelah pengajian jam pertama saya ditelepon sama guru saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan. Nak, kamu di Tegal? Iya bah, tolong kamu ke sini. Ternyata beliau di Tegal, Pak. Saya diajak makan malam sama beliau. Setiap kali saya ketemu dengan Habib Lutfi, dari dulu saya miskin, walaupun sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi sudah miskin kuadrat. Pertama kali saya ketemu Pak dengan Habib Lutfi, tahun 2000 sekian. Beliau setiap kali bertemu dengan saya dari awal sampai hari ini, kalimat pertama yang keluar dari lisan Habib Lutfi adalah juragannya datang. Dari saya miskin sudah dipanggil juragan. Satu ketika saya punya dilema. Saya punya anak kecil usia 5 bulan, sedang banter-banternya nyusu sama ibunya. Saya punya uang 50.000, pilihannya 2. Uang 50.000 ini saya jadikan beli susu untuk anak saya, atau saya jadikan salam tempel tabarukan untuk guru saya. Akhirnya saya putuskan, saya jadikan salam tempel. Anak tidak saya belikan susu. Sehingga yang terjadi malam itu saya rebutan susu dengan anak saya. Akhirnya saya bagi otonomi daerah, saya sebelah kanan, anak saya sebelah kiri. Sama dengan ini, yang saya minum ini pasti kopi susu. Kopinya saya minum, susunya saya lirik. Iya. Mohon maaf Pak Kiai, kalau ada kopi panas langsung saya minum. Karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin, karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Cangkirnya kecil, sangit, ada. Nah Bapak Ibu, saya mau cerita. Ternyata apa? Kemarin ulang tahun beliau ke-76 saya hadir. Karena setiap 10 November saya nggak boleh kemana-mana, harus di Pekalongan. Karena beliau ulang tahun. Di hadapan tamu yang lain saya matur begini. Abah, kenapa dari dulu saya miskin nggak punya apa-apa, Abah manggil saya juragan? Ternyata jawaban Habib Lutfi apa? Nah itu doa. Itu doa. Dan ternyata Allah takdirkan benar. Dulu saya nggak bisa makan, sekarang saya bisa ngasih makan ratusan orang. Makanya santri di tempat saya semuanya gratis Pak.
Dan Bapak Ibu tahu santri itu kalau makan subhanallah gunung Merapi Pak pindah ke piring. Saking banyaknya. Nah ini arti seorang guru. Makanya hati-hati, saya itu sekarang malu banget di pesantren. Begitu banyak kasus asusila. Terakhir terjadi di Jember. Ustadz Jember ini dulu yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah salah jalan. Kemarin kena kasus pelecehan santri, 11 santri, 6 ustadzah. Makanya saya bilang, bener Ustadz Deddy Corbuzier mungkin masuk Islam melalui salah jalan, tapi tidak salah lubang. Kok Bapak tersenyum? Saya ditanya sama wartawan, Gus kenapa sekarang banyak terjadi pelecehan seksual di pesantren? Kemungkinan dua hal, satu nakalnya telat, atau yang kedua nggak punya dana kenakalan. Gitu Pak ya, nah, mungkin itu sehingga tidak bisa karaokean dia. Coba kalau anak-anak kan bisa karaokean. Saya tahu lagunya orang Sunda yang viral itu, lagu karaokean itu. Apa itu? Apa Bu? Bukan yang runtah, yang kulit kulir keneng cangkang asu itu loh, cangkang sawu kok sawu. Cangkang apa? Cau. Itu judulnya apa itu? Oh ronta. Untuna bodas tipung tarigu. Biwir berem-berem. Cawair hayam panon coklat kopi susu itu. Itu lagunya siapa itu Pak? Saya bisa cuman itu sama lagu satu lagi. Janda herang, iya. Oh jahe. Di sini banyak janda Pak. Nah, benar. Karena memang hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa Bu? Saya bilang apa? Ya maklum Bu kopinya kecil Bu. Akhirnya apa? Si Sulaiman ini matur, bilang sama kiainya, sowan. Assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam. Sulaiman, kamu punya hajat apa? Mohon izin Kiai, saya punya hajat, saya pengen menyampaikan sama Kiai, saya minta petunjuk dari Kiai. Apa Sulaiman? Saya senang dengan anak tetangga saya Kiai, namanya si Fatimah. Kalau saya dengan bapak ini jelas istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Walaupun ekspektasinya Fatimah, istri 4 satu rumah. Iya. Tapi insya Allah saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Ketahuan istri mati. Ingat Pak ya, perempuan itu penyakitnya satu Pak. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan itu loh. Makanya Allah sengaja menciptakan permainan namanya lato-lato. Untuk menjadi saingan mulutnya ibu-ibu gitu loh. Jadi kalau istri-istri, bapak-bapak saya sarankan di rumah punya lato-lato Pak. Jadi kalau istrimu mulai cerewet, kamu bunyikan lato-lato. Etek. Lato-lato. Saya punya cinta Kiai sama anak tetangga saya namanya Fatimah. Apa yang harus saya lakukan Kiai? Sulaiman, kamu sholat istikharah dulu. Makanya coba mas-masnya kalau senang sama cewek atau punya 2 cewek kamu suka, tolong kamu istikharah. Kamu senang A atau B, nikah sama A atau B, kamu istikharah. Tapi saya sarankan sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan sudah istikharah gak ada yang mau. Akhirnya kamu nangis pakai quote-nya Gus Miftah, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Ya. Karena dalilnya adalah ma khaba man istakhara wala nadima man istasara. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak akan pernah menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Maka mohon maaf, istikharah. Kiainya bilang kamu istikharah. Berapa lama Kiai? Setahun. Sholat istikharah, kamu tahajud, kamu sholat hajat, minta sama Allah supaya kamu dijodohkan dengan si Fatimah, supaya Allah bukakan pintu hati Fatimah untuk kamu. Setelah selesai setahun sholat malam Bapak Ibu, dia sowan kepada kiainya lagi, Pak Kiai, apa yang harus saya lakukan? Sudah setahun saya sholat malam qiyamul lail. Sulaiman, kamu besok datang ke rumahnya Fatimah hari Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi.
Ini waktu mustajabah untuk mengutarakan cinta. Iya, ini adalah mustajabah dalam hal mujarobat. Enggak percaya silakan tanya Samsudin. Pengen kebal Pak? Wasi ya wasi. Itu. Wasi ya wasi. Masa bilang wasi ya wasi jadi kebal? Mereka marah sama saya Pak. Saya dilaporkan ke kantor polisi Polres Jakarta Selatan. Gara-gara saya podcast sama Atta Halilintar tentang perdukunan. Atta Halilintar tanya sama saya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Saya jawab, iya, dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Bilang gitu kan. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Saya bilang sama Atta, Atta kalau kamu saya kasih doa pilih mana? Pilih anti miskin apa anti bacok? Dia jawab anti miskin Gus, kenapa? Karena kalau anti miskin banyak uang kita bisa membahagiakan anak dan istri. Betul Atta, pilih anti miskin daripada anti bacok. Kalau kamu punya uang pasti kebal, minimal kebal hukum. Makanya mbak-mbaknya itu ingat, kalau cari suami lebih baik suaminya tangan kotor tapi hasilnya bersih. Daripada tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Iya itu ya. Pak Lurah makanya Pak Lurah. Makanya perlu tangannya kotor gak apa-apa Pak Lurah. Yang penting wajah kamu tidak kotor Pak Lurah. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Amin. Kemarin ikut demo ke Jakarta Pak Lurah? Oh enggak. Perpanjangan 9 tahun. Wah, saya pikir motifnya apa? Ternyata kembaliin modal. Ya 9 tahun enggak apa-apa, tapi rakyatnya diurusi. Masa minta 9 tahun urusan BLT saja enggak beres. Makanya di mana-mana lurah dicurigai. Tapi kalau di sini kelihatan lurahnya jujur. Kelihatan badannya fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Iya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, akhirnya apa? Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi, Su Sulaiman datang ke rumah perempuan ini. Fatimahnya pergi, ketemu sama ibunya janda, namanya Zubaidah. Sulaiman bilang, ibu saya silaturahmi. Oh iya Mas Sulaiman, ada apa kok pagi-pagi sudah ke rumahnya ibu? Saya pengen menyampaikan hajat saya ibu. Hajat kamu apa Sulaiman? Sudah setahun saya memendam rasa cinta. Izinkan ibu hari ini saya menyampaikan rasa cinta itu kepada jenengan. Maksudnya apa Mas Sulaiman? Bu, sudah setahun ini saya mencintai anaknya ibu, namanya Fatimah. Namanya Fatimah. Izinkan bu, saya melamar Fatimah untuk saya jadikan istri dan pendamping hidup saya. Coba Mbak Manya saya mau tanya, kalau Anda mencari suami pilih yang mana? Good looking apa good rekening? Good rekening Pak. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah ibu-ibu glowing. Betul Bu? Makanya di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong-koming. Ibunya ini mendengar lamaran dari Sulaiman menangis Mas. Menangis dia. Kemudian kaget Sulaiman bertanya, Bu kenapa Anda menangis? Sulaiman, sudah setahun saya mikir Mas Sulaiman. Saya bahagia Mas Sulaiman kesini. Saya pikir Mas Sulaiman lamar saya tapi ternyata melamar anak saya. Mas Sulaiman, aku cinta sama kamu Sulaiman. Gitu loh. Jadi Sulaiman senang sama Fatimah. Yang ternyata cinta malah ibunya Fatimah namanya Zubaidah. Fatimah mohon maaf, Sulaiman mencintai Fatimah, Zubaidah mencintai Sulaiman. Akhirnya Sulaiman bingung, ya Allah kenapa saya ngelamar anaknya kok yang mau ibunya. Langsung Sulaiman ditanya, Sulaiman mau gak kamu menikah dengan ibu? Kata Zubaidah, ibu saya punya kiai, izinkan saya konsultasi terlebih dahulu dengan kiai saya. Akhirnya Sulaiman pulang, dia mikir, ya Allah jangan-jangan malaikat salah laporan ya Allah. Sudah setahun berdoa untuk Fatimah, malah yang mau Zubaidah. Akhirnya dia sowan Kiai sambil bilang, Kiai gawat Kiai. Kenapa Sulaiman? Saya mencintai anaknya si Fatimah, kenapa yang mau ibunya Zubaidah Kiai? Jangan-jangan malaikat salah laporan Kiai. Hush, kamu dia bilang. Sulaiman, kamu jangan putuskan terlebih dahulu.
iya atau tidaknya. Kamu sholat dulu. Akhirnya begitu sholat, dia matur sama Kiai. Pak Kiai, ya sudahlah Kiai, nggak dapat ibunya, nggak dapat anaknya, ibunya juga nggak apa-apa. Tidak ada rotan akar pun jadi. Ya. Singkat cerita, lamaran terjadi. Begitu lamaran ditentukan hari pernikahan. Hari pernikahan, seminggu sebelum pernikahan, gedung sudah dibayar, catering sudah dibayar, semuanya sudah dibayar. Apa yang terjadi? Gagal. Gara-gara yang perempuan minta sertifikat rumah seperti di Jawa Barat. Itu di mana ya? Oh Garut ya. Masa gagal menikah gara-gara sertifikat rumah? Ini saya kemarin ditanya pas saya umroh Bu. Coba ibu-ibu lihat, suami atau calon suami jangan salah dalil Mas. Saya mau tanya, hadis Nabi yang menyatakan perempuan yang paling baik, yang paling murah mas kawinnya. Itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Oi, jawab. Hadis yang menyebutkan perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan. Supaya tidak minta macam-macam sama laki-laki. Kalau yang baca laki-laki bahaya, tuh dek dengerin. Perempuan yang paling baik, yang paling murah, salah. Itu bahasa tawaduknya perempuan supaya tidak minta mas kawin aneh-aneh kepada laki-laki. Tapi sekarang dibalik. Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah mas kawinnya 20 ekor unta. Itu hadisnya laki-laki apa hadisnya perempuan? Laki-laki supaya bisa memuliakan perempuan. Yang baca jangan perempuan, karena kalau yang baca perempuan dia akan nuntut kepada laki-laki untuk diberikan mas kawin semahal-mahalnya. Maka dulu ketika Gus Miftah menikah dengan istrinya, saya mencontoh Nabi Muhammad. Tapi bedanya Nabi Muhammad 20 ekor unta, Gus Miftah 20 ekor kutu. Kan aku miskin. Apa yang terjadi? Seminggu sebelum pernikahan mas, mohon maaf. Si Zubaidah naik motor ditabrak mobil mati. Seminggu sebelum pernikahan. Sehingga apa yang terjadi? Keluarga bingung. Ini gedung sudah dibayar, catering sudah dibayar, calon mempelainya mati. Akhirnya setelah dirapatkan keluarga disepakati yang melanjutkan pernikahan adalah anaknya si Fatimah. Zubaidah ibunya mati, digantikan posisinya oleh Fatimah anaknya. Maka hari itu si Sulaiman menikah mengganti innalillah menjadi alhamdulillah. Coba kalau Allah udah punya kuasa. Makanya kemudian dalam Al-Quran kita membaca satu ayat bunyinya apa? La tadri la'allallah yudisu ba'da dzalika amro. Apa kata Allah? Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah akan mengadakan satu ketuhanan yang baru. Maka kadang-kadang menurut manusia buruk tapi menurut Allah baik. Menurut manusia baik, menurut Allah buruk. Disitulah kita harus pasrah hanya kepada Allah. Kayak saya tadi jam 6, setengah 7 masih buka puasa di Tegal berangkat. Saya tanya sama asisten, perjalanan ke Subang berapa jam? 2 jam setengah bah, sampai pom bensin. Kesini, ceret, dijemput sama panitia. Luar biasa, sama panitia malah dilewatkan jalan yang paling jelek. Patwal yang jemput saya bingung, Abah ini sebenarnya ada jalan yang lebih mulus. Kenapa kita dilewatkan ke jalan ini? Saya bilang, jangan-jangan panitianya sentimen sama saya. Jadi Pak, tadi saya masuk ke sini Pak Lurah, subhanallah, badan saya serasa dihantam ombak tanpa air Pak. Lubak-lubuk. Itulah bedanya Subang dengan Jakarta. Subang banyak jalan berlobang, Jakarta banyak lobang berjalan. Ini siapa yang jemput jalannya jelek banget dilewatin di situ, kan goblok gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa sowan ke sini. Itulah yang saya sering sebutkan, manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Begitu Pak Lurah. Kita doakan Pak Lurah masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Oh jangan Pak Lurah, jangan. Masih banyak PR ya. So, istrinya Pak Lurah yang mana? Mana? Hai Ibu. Iya, Insya Allah.
11-12 sama Pak Lurah. Ya kan istrinya. Semoga pulang pengajian Bu Lurah hamil lagi. Amin. Istrinya Pak Lurah hamil lagi. Anaknya berapa Pak Lurah? Oh 3, insya Allah nanti kembar 5 ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu, konteks Isra Mi'raj harus dipahami. Itu merupakan kehendaknya Allah, bukan kehendaknya Nabi Muhammad. Kalau ini semuanya merupakan kehendak Allah, seperti pertemuan malam hari ini, cie Bu Lurah mendekat, cie. Kenapa tadi menjauh? Begitu saya bilang hamil lagi langsung mendekat. Iya. Insya Allah. Saya melihat Pak Lurah sama Bu Lurah ini seperti Tiki dan Wingky. Iya, berpelukan. Nah Bapak Ibu, kalau semuanya kehendaknya Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ya, yang semangat, jawab kun fayakun yang kencang. Mudah-mudahan kita pulang semuanya mendapatkan kun fayakunnya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Kalau Allah sudah menampakkan kun fayakunnya, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Contoh yang saya alami, tahun 2000 saya sudah pengajian di lokalisasi, teman-teman kuliah saya pun nggak ada yang tahu. Tadi ada 2 teman kuliah saya di sini. Ini ada Kang Deden. Satunya tadi mana? Kang Awot. Di sana itu. Itu teman satu kelas saya, Bu. Dulu saya punya pengajian di lokalisasi Sarkem bersama para pelacur. Kalau di Subang ada nggak? PSK kalau di bahasa Sundanya apa, Bu? Telembuk. Ya benar telembuk gitu. Telembuk. Bener Pak Lurah telembuk. Kayaknya Pak Lurah nggak tahu. Dia malu di hadapan istrinya. Santai Bu Lurah, Pak Lurah insya Allah tipe suami yang setia. Karena Pak Lurah punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Iya. Gua belain Pak Lurah santai. Nah, semua orang dulu nggak mengira bahwa hari ini menjadi tren anak-anak lokalisasi klub malam mau pengajian. Tapi dari awal saya punya keyakinan bahwa mereka juga butuh Tuhan. Saya berani masuk karena saya menggunakan kun fayakunnya Allah. Kalau Allah kemudian sudah mau bertindak, anak ahli maksiat sekalipun pasti mau ngaji. Saya bilang awal-awal sama mereka, nak ketahuilah, surga dan neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Kok bisa Gus? Iya. Allah ciptakan surga untuk ahli maksiat yang mau bertobat. Allah ciptakan neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Maka Gus Miftah selalu bilang, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Maka saya bilang jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Makanya kenapa hari ini saya dapat julukan presiden para pendosa. Sampai saya dikasih penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Salah satunya apa? Karena dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk Pak Lurah, bokongnya digambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah Pak. Kata-katanya adalah bokongmu adalah rezekiku. Tapi kalau Allah itu berkehendak Bapak Ibu, yang dulu dianggap memalukan. Saya wawancara di TV One waktu itu. Ada ustadz pembanding saya mengatakan apa, ditanya hostnya, pembawa acaranya, Pak Kiai, apa pendapat Pak Kiai tentang dakwanya Gus Miftah di klub malam? Kiainya jawabnya apa Mas? Memalukan, menjual agama untuk kepentingan pribadi. Saya dianggap memalukan. Waktu itu jawaban saya apa? Pak Kiai mohon maaf. Kalau yang saya lakukan di klub malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana? Ketika kita melihat kemaksiatan, diam tidak memberikan solusi apapun kepada mereka.
Ternyata Bu, mereka juga butuh ngaji. Sekarang kalau saya nggak ada di lokalisasi, mereka cari saya. Gus, kok sekarang kami ditinggalkan? Kita sama mereka sama. Bedanya satu, fasilitas kita untuk ngaji banyak, mereka nggak punya fasilitas. Maka saya datang kepada mereka. Saya kemarin ke Belanda tahun 2018, saya ke Belanda, kemarin ke Belanda lagi. Dulu 2018, orang Belanda penasaran, apa hikmahnya pengajian di lokalisasi. Akhirnya wartawan Belanda, Prancis, Jerman, Inggris, BBC London datang ke Jogja. Saya bilang, sudah saya nggak perlu jawab. Kalau kamu tanya apa hikmahnya pengajian di klub malam, lokalisasi, silakan tanya ya sama yang bersangkutan. Akhirnya saya pengajian bersama ratusan para telembuk, rahimakumullah. Ya katanya telembuk. Nah, ternyata telembuk itu pekerjaannya adalah jualan kroto. Apa itu kroto? Makanan burung. Burungnya siapa? Pak Lurah. Ini ada cerita menarik Bapak Ibu. Begitu selesai pengajian Pak Lurah, kita tanya jawab, biasa kan tanya jawab. Mbak-mbaknya dibilang begini, wartawannya tanya, coba sampaikan kepada kami apa hikmah pengajian di lokalisasi. Ada mbak-mbak Mas, angkat tangan. Saya mau jawab, yang jawab jangan Pak Kiai, saya saja. Apa mbak hikmahnya? Wartawan ingat, saya mau cerita. Saya kemarin terima tamu menjelang subuh. Transaksi selesai masuk kamar. Saya mulai melayani tamu saya. Begitu saya melayani tamu saya terdengar adzan subuh dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om pending dulu ya. Tamunya tanya, kenapa Mbak harus pending adzan subuh Om, gak enak. Hubungannya apa? Saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya dipending Pak. Selesai adzan tamunya gantian bilang, Mbak saya bayar penuh gak usah dilanjutkan. Loh kenapa Om? Saya juga jamaahnya Gus Miftah. Saya waktu itu mikir jangan-jangan Pak Lurah. Pak Lurah maning, Pak Lurah maning. Sambil merokok nggak apa-apa loh Pak Lurah, santai aja. Orang NU kan jelas, orang NU. Santai aja Pak Lurah, orang merokok itu nggak bisa tua Pak Lurah. Karena masih muda sudah mati. Saya itu mungkin orang NU yang nggak ngerokok. Bapak saya ngerokok, adik saya ngerokok. Dulu teman-teman saya kuliah ngerokok, yang nggak ngerokok cuma saya sendiri Pak. Sampai hari ini saya nggak ngerokok Pak. Bapak saya itu usia 70 tahun masih merokok. Akhirnya saya bingung, kemarin pulang saya bawakan buku Bahaya Merokok, saya suruh baca bapak saya. Subhanallah, alhamdulillah, bapak saya langsung berhenti membaca. Cie Bu Lurah pegang-pegang cie. Ya Allah. Nah, kalau Allah sudah memampukan, gak ada yang mustahil Mas. Dulu pengajian saya dianggap memalukan, sekarang semua klub malam berebut mendatangkan saya. Mereka pengen pengajian. Saya bilang Pak Polisi sama mereka, kalau kita duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk mempunyai masa depan yang lebih baik. Kenapa? Karena orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Nah, Allah mampukan Bu. Saya sering bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa Bapak Ibu? Seharusnya kalau memang manusia itu mampu, dokter itu harusnya badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter sakit. Saya di Jogja punya teman dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, orangnya malah budek. Coba, kalau memang manusia itu mampu Pak, seharusnya apa? Guru itu anaknya paling pinter. Wong guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi faktanya banyak guru anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan, tapi faktanya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi, ditembak polisi, di rumahnya polisi.
Makanya komandan Pak Doni, pangkatnya kecil nggak apa-apa komandan, yang penting selamat. Daripada jenderal dipecat, iya. Nggak mampu Pak manusia. Kenapa dukun-dukun itu kemarin marah sama saya? Saya bilang, kalau memang dukun itu mampu dan bisa, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Karena dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun istrinya merongos. Berarti dukun gak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan gak punya rumah. Termasuk warganya Pak Lurah. Tenan. Awasi. Bener Pak Lurah? Iya, Pak Lurah malah jawab, kamu nanya. Rencana saya juga seperti itu Pak Lurah. Kalau saya besok mati, masuk alam kubur, ditanya sama Munkar Nakir, Miftah, man rabbuka? Saya jawab, kamu nanya. Sekarang kok apa-apa viral ya Mas ya. Begitu sulit, lupakan silit, itu ya viral. Apa-apa viral sekarang itu. Sekarang yang lagi viral apa? Fajar Sad Boy. Wow. Kamu berapa bersaudara Fajar? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Langsung dijawab sama Bunda Korla. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Nah, bagaimana dengan keakbaran Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj? Yuk, kita selawatan dulu yuk sama ibu-ibu muslimat itu. Itu muslimat apa fatayat itu? Saya itu membedakan fatayat sama muslimat nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Kalau fatayat biasanya baunya parfum, muslimat balsem. Ya paling mentok fresh care. Apa? Hot cream. Yuk selawatan yuk. Bisa Bu ngiringi saya selawatan Bu? Sorry ya Bu ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Apa Bu? Apa Pak? Oh itu nggak ada hadrohnya itu? Oh Mars, ini nggak ada musiknya? Oh ternyata nggak ada musiknya Bapak Ibu, mohon dimaklumi karena panitia nggak ada anggaran ya. Itu kemarin yang datang ke pondok siapa? Yang kemarin datang ke pondok siapa? Oh kamu ya, ibu-ibu itu ya. Datang ke pondok Gus, datang ke Subang. Oke, saya bilang itu. Akhirnya saya datang, murah, pakai ditawar. Yuk selawatan yuk. Ya udah nggak usah pakai musik. Pak Lurah minta selawatan Pak Lurah. Pak Lurah minta lagu apa Pak Lurah? Hah? Apa Pak Lurah? Kulit kuning cangkang cau. Apa? Huntuna bodas tepung tarigu. Biwir berem-berem. Jawer hayam. Panen coklat kopi susu. Kalau saya dikasih kopi susu saya nggak mau minum. Karena kopi yang paling membingungkan sedunia. Gimana kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur. Diminum Pak Lurah. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin. Tawasalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan
kita siapa lagi kalau bukan siapa lagi. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibis wabiladi bi ahlil bad. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah melekat di dada. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibis wa kulli mujahidi lillah bialil badari ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah tawassalna bibis wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi bi ahlil badariyah. Minum kopi rasanya nikmat, nanam pohon pisang di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari Subang untuk Indo, dari Subang untuk Indonesia. Salatullah tawassalna bibis wa biladi rasulillah wa kulli mujah bialil badariyah. Desa apa Pak Luratin namanya? Desanya apa? Sukatani. Sukatani ngundang Gus Miftah. Pak Lurahnya lumayan gagah, ada gajah mandi dibeli walaupun gajah manuknya letih. Lato-lato. Ternyata Bu Lurah di rumah punya lato-lato. Alhamdulillah. Tulan ning sawah adus ning kali, kayu nangka dibuat lemari. Gus Miftah gagah dan rajin ngaji, banyak janda minta dinikahi. Janda. Loh kalau Banser nikah dengan janda, nggak ada malam pertama, nah adanya malam terusan. Alhamdulillah.
Lanjut pengajian Isra Mi'raj sampai jam berapa Bu? Hah? Sampai subuh. Oke, kita pengajian Isra Mi'raj sampai subuh dengan cara menonton YouTube masing-masing. Nah, kalau kemudian kita pahami ayat subhanalladzi asra, ayat ini dengan tegas menggambarkan bahwa Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri tapi dijalankan. Yang menjalankan siapa Mas? Allah. Yang dijalankan siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Tadi siang di Tegal saya sampaikan salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad diperjalankan itu dalam rangka piknik. Makanya saya bilang kerja terus kapan pikniknya, piknik terus kapan kerjanya. Makanya harus imbang. Makanya Pak Lurah kalau istri sudah mulai cemberut jangan-jangan kurang piknik. Makanya Pak Lurah harus paham kalau istri minta emas diam adalah emas. Makanya kalau Bu Lurah minta emas Pak Lurah diam. Waktu adalah uang. Makanya kalau Bu Lurah minta uang dikasih waktu. Kayak saya kemarin mau berangkat ke Subang, istri saya mau jalan-jalan ke mall, langsung saya kasih ATM. Tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Kan saya bilang, suami yang baik itu mendengarkan pendapat istrinya dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Ya. Betul Pak Lurah? Nah, siap. Istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul Mas? Tapi ingat suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wah. Karena nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Santai Mas, masih sore. Ibu-ibu kita bela. Nanti malam kita bantai. Karena saya punya prinsip perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iya. Maka bagi Pak Lurah semakin banyak sajadah semakin baik. Betul? Setuju Bu Lurah? Nanti pulang Bu Lurah langsung latu-latu. Besok malam Jumat Bu Lurah langsung teriak, Pak Lurah mari kita mainkan latu-latunya. Mas Bu Lurah malah bilang, iya Gus, Pak Lurah lato-latonya hitam. Sering dipakai, itu loh sering dipakai. Pokoknya malam hari kita buat Pak Lurah bahagia pokoknya. Masya Allah. Oh, ada Pak Satpol PP juga, ada Pol PP, ada Pak Polisi, ada Banser. Wah. Ada Pak Camat, mana Pak Camat? Oh, diem-diem baik. Cicing-cicing baik Pak Camat, cicing mah ulah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Saya kemarin bilang sama Kapolda yang sebelumnya Jawa Barat Pak Ahmad Doviri, sekarang Kabak Intelkam, kan beliau sahabat saya. Pak Doviri, saya bilang, bagaimana cara saya cepat belajar bahasa Sunda? Di Jawa gampang Gus, nikah sama cewek Sunda. Cie, emangnya aku cowok apaan? Kalau Pak Lurah ini punya prinsip Pak, Pak Camat, kalau Pak Camat punya prinsip, nikah itu ibadah. Dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan riak tidak berpahala. Setuju Pak Camat? Setuju. Mana istrinya? Jii, kok istrinya cantik ya? Camatnya biasa-biasa saja. Ini besok Pak Camat masuk surga karena bersyukur, Bu Camat masuk surga karena bersabar. Pak Lurah langsung yes mudar camate ya. Ini Pak Camat, Pak Kiai, Pak Lurah. Sama maning ya? Hah? Pak siapa? Pak Lebe. Mana lebenya? Oh, pantesan baunya kayak kain kafan. Lebe. Lebe ini orang yang paling bermanfaat di desa itu Pak Lebe loh. Betul? Ada orang lahiran Lebe, orang sakit Lebe, nikahan Lebe, orang mati Lebe. Tapi orang-orang kurang ajar kalau punya menantu polisi, bangga. Menantumu siapa? Polisi. Menantumu siapa? TNI. Menantumu siapa? Lebe.
Padahal polisi mati yang bungkus siapa? Lebih. TNI mati yang bungkus siapa? Lebih. Camat mati yang bungkus siapa? Lebih. Lurah mati yang bungkus siapa? Lebih. Lebih mati bungkus sendiri. Pak lebih. Ya Allah. Guyunya delay dia tertawanya. Sini selesai baru sana tertawa. Oh itu mas baju putih yang perutnya besar. Perut kamu jangan terlalu besar mas. Ada penelitian di rumah sakit Jogja laki-laki kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil kayak gini. Oh Pak polisi. Dulu saya itu gemuknya minta ampun Bu. Berat badan saya 108 kilo. Tapi gara-gara baca penelitian ini Pak Lurah, saya langsung. Karena gara-gara ada penelitian laki-laki perutnya besar burungnya kecil. Maka hari ini Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya. Halah siapa yang bilang? Nah piknik itu penting. Makanya dalam Al-Quran kita sering baca. Faidah kudiyati sholah fangtashiru. Fangtasir itu menyebar ya salah satunya piknik. Makanya hidup ini harus berimbang. Karena sesuatu walaupun ibadah yang itu menjadi rutinitas. Apalagi formalitas. Akan menjadikan kebosanan. Apapun. Makanya kenapa kemudian beragama itu jangan dianggap problem tapi dianggap solusi. Coba Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau badannya sakit solusinya apa? Ibadah. Makanya kalau mohon maaf kalau Bilal datang Kanjeng Nabi bahagia. Kenapa kalau Bilal datang Kanjeng Nabi bahagia? Karena berarti telah masuk waktu sholat. Jadi kalau Kanjeng Nabi sakit hiburannya itu sholat. Kalau kita hiburannya tidur. Kalau Kanjeng Nabi dengan kita kan bedanya satu Bu. Kalau Kanjeng Nabi itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Sukatani sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Kanjeng Nabi itu kalau seneng ngomong, kalau diam, kalau susah diam. Kalau orang Sukatani susah ngomong, seneng diam. Betul Bu Lurah? Kenapa kok punggung suaminya? Iya. Mau main lato-lato sekarang? Yang sabar Bu Lurah. Masya Allah. Nah. Suka sekali dia Bu lato-lato Bu. Nah, Kanjeng Nabi itu kan begini polanya. Kalau Anda lihat podcast saya sama Mas Deddy Corbuzier ketika Mas Deddy dihajar persoalan podcastnya sama Ragil, saya bilang begini, Mas Deddy, Anda saya kasih tahu. Apa bro? Dia bilang, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan. Mengadu bila, mohon maaf, terurai bila diadukan kepada Allah, membesar jika diadukan kepada manusia. Makanya ibu-ibu Sukatani tolong, jangan bikin status tentang keadaan keluarga dan suamimu di media sosial. Minimal tidak kamu tulis curhatmu di status WA. Betul Bu? Lagian Anda itu juga lucu, yang bikin postingan status tetangganya, yang tersinggung kamu. Contoh, yang punya kasus Lesti Kejora sama Rizky Bilar, yang cerewet orang Sukatani. Padahal si Lesti berhak melaporkan, berhak mencabut. Karena dalam undang-undang kepolisian ada istilah restoratif justice. Persoalan hukum bisa diselesaikan secara kekeluargaan bila itu ada delik aduan. Tidak harus di meja hukum, tapi bisa diselesaikan di luar meja hukum. Betul Pak Polisi? Betul. Karena saya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Makanya saya paham pasal-pasal dalam KUHP. Kok ngundang pengajian pulang gak dikasih uang saku, itu melanggar KUHP pasal 378. Penipuan. Sebenarnya dikasih Gus tapi isinya cuma sedikit, pasalnya beda. 335 perbuatan tidak menyenangkan. Pak Lurah itu. Yang punya kasus Lesti, kenapa yang cerewet kita? Makanya kalau dalam bahasa Jawa saya punya bahasa apa? Sing lakoni adem ayem,
Yang lihat kakean cangkem. Nah, biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Nah, Nabi Muhammad mampu menyembunyikan kesedihannya. Kalau kemudian Nabi Muhammad bersedih itu lumrah. Karena dalam Al-Quran disebutkan karakter Nabi Muhammad itu apa? Ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Maksudnya apa? Kalau bapak ibu Subang nggak makan perutnya lapar, Kanjeng Nabi juga sama. Kalau nggak makan lapar. Kalau nggak tidur ngantuk, Kanjeng Nabi juga sama. Artinya apa? Nabi Muhammad adalah manusia istimewa yang disifati dengan sifat manusia biasa. Supaya apa? Supaya kita lebih gampang memahami risalah kenabian. Makanya mohon maaf kalau Anda bandingkan dengan Nabi Isa, mukjizatnya Nabi Muhammad itu biasa-biasa saja. Coba anak-anak Ansor Anda lihat. Kalau Nabi Isa itu mukjizatnya terlalu wow. Buktinya apa? Bisa menghidupkan orang mati. Makanya kemudian apa? Tugas risalah kenabian itu ngajak umat untuk nyembah Tuhan. Tapi karena Nabi Isa itu terlalu sakti, yang terjadi apa? Umatnya tidak nyembah Tuhan, malah nyembah Nabi Isa. Makanya saya bilang, Nabi itu besok yang akan diaudit oleh Allah adalah Nabi Isa. Karena seharusnya dia ngajak umat nyembah Allah, malah dia disembah oleh umat. Kenapa? Karena Nabi Isa mukjizatnya terlalu tinggi. Nabi Muhammad mukjizatnya biasa-biasa saja. Karena yang paling pokok dari kenabian bukan mukjizatnya, tapi mengajak umat untuk menyembah Tuhannya. Makanya kan di Nabi itu biasa Pak, makan di depan rumah, kakinya diangkat, mohon maaf seperti ini. Dinampakkan supaya orang Subang tahu bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Sehingga apa? Kita lebih gampang untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Contoh persoalan makan dan minum. Kanjeng Nabi pernah mengatakan begini dalam hadisnya. Idza akala ahadukum falayam sahyadahu hatta yal ikoha au yul ikoha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatnya atau menjilatkannya. Jadi sunnah Pak Lurah habis makan jarinya diemut sendiri atau disuruh ngemut pasangan kita. Nanti Pak Lurah pulang makan malam bilang sama Bu Lurah, Bu mana mulutmu? Nyah, itu hukumnya sunnah. Setelah itu baru lato-lato. Itu loh. Indahnya akhlaknya Nabi itu gampang dicontoh. Bu, nun. Ciri Subang. Kalau orang Subang kalau dipanggil non gitu. Oh. Pak Lurah. Dalam. Wah. Tadi bilangnya non. Nanti kalau non bahaya Pak Lurah ngimami sholat taraweh. Wa'idil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Lurah non. Allahu akbar. Nah, sehingga kemudian apa yang pengen saya sampaikan? Karena Nabi Muhammad itu disifati dengan sifat manusia biasa. Tapi sekali lagi saya bilang ya, kalau Anda mengatakan Muhammad itu manusia biasa, kalau Anda ngomong seperti itu di hadapan Habib Lutfi pasti dimarahi. Lah kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa, kita manusia seperti apa? Yang benar adalah Nabi Muhammad manusia istimewa yang disifati dengan sifat manusia biasa. Tapi orangnya bagaimana enggak istimewa Pak? Nabi Muhammad usia 63 tahun sakit hanya 2 kali. Itu pun penyakitnya ringan, puskesmas, pusing keselio masuk angin. Yang enggak ada cerita Nabi kok gagal ginjal. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Muhammad gagal ginjal, ya enggak mungkin. Masa Nabi kok jantung koroner? Nabi kok cuci darah? Apalagi Nabi Muhammad diberitakan stroke, ya nggak ada.
penyakitnya cuma ringan. Pak Lurah tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Karena senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Pak Lurah tolong dicontohkan. Kalau kata Pak Camat, stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Itu yang histeris pasti janda. Iya. Karena dia mau menarik perhatian aku. Kan kamu udah tua. Kalau aku nikah sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, disinilah kemudian salah satu sifatnya Nabi itu kalau diuji oleh Allah, ya sedih. Makanya ada satu hadis yang bunyinya apa? Mic-nya mati, ya aku sedih. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi Pak Panitia yang pakai baju NU, saya doakan masuk surga ya. Bajunya. Minta ada sorban keliling katanya. Jadi Panitia siap-siap kita sholawatan dulu yuk sorban keliling. Sekarang aja cerewet ngatur-ngatur. Ya nanti habis sholawatan lanjut lagi pengajiannya. Goblok. Ya panitianya siap-siap sholawatan sambil serbannya keliling. Nanti habis itu kita lanjutkan pengajian lagi. Mati lagi. Cek cek. Cek cek. Karena nggak ada anggaran, nggak sewa genset, pakai lampu masjid. Cek cek. Ya panitianya siap-siap sambil nunggu sound sistemnya. Selawatan, silakan Bapak Ibu yang punya uang dimasukkan ke kotak infak, yang nggak punya utang ya. Cek cek. Cek cek. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo panitianya siap-siap. Ganggu baik. Tadi panitianya bilang, Pak Kiai mohon maaf, nanti panitia ngemis dulu gitu. Mas panitianya mana? Mas panitia, jadi enggak? Buru-buru. Bu, kalau di dompetmu ada uang 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak. Yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? 1.000. Lihat monyet, kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat kiai 1.000. Mal monyet apa kiai bu? Monyet. Anda lebih menghargai kiai apa monyet? Monyet. Cek cek. Sudah normal belum? Yuk, serbannya keliling silakan. Saya mau selawatan dulu. Nanti habis selawatan kita ngaji lagi. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ali wal sahab
Sholli wa sallim iman. Cek cek. Wal ali wal biman qad wahada wal ali wal asha. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli Allah Allah sholli. Wal ali sungguh aneh jika ini memang ada umat Islam yang tak cinta Indonesia, sibuknya mencaci pemimpin negerinya, fitnah sana sini kacaukan negerinya. Sholli wa sallim iman. Biman qadawa wal ali wal ashabi mang. Ayo lanjutkan lagunya NU yang pakai bahasa Jawa. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli iman. Bimang qadwa kebacot temenan ger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli Allah Allah sholli wal ali wal
Shallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya tugas kita mempertahankan amalia-amalia Ahlussunnah. Tetap yasinan, tetap tahlilan, tetap selamatan, tetap maulutan, rojaban, isra, mirotan. Kalau selamatan pulang membawa berkat. Kan itu ada lagunya. Bapak NU Ibu Muslimat. Yang kenceng apa? Ibu-ibu jawab muslimat sama fatayat ya. Bapak NU Ibu Kakang Ansor Adeva Adek fatayat tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa rahmat goblok berkat kepriwe ya. Ini kan berkat terusannya lebih. Suruh cari berkat malah rahmat malah berkat. Cie Bu Camat ngupasin jeruk suaminya. Cie. Kan aku jadi ingin. Pak Camat bilang sama istrinya, "Dek, kamu tahu nggak bedanya jeruk sama kamu?" Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya kayak gitu. Nah, kembali ke masalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini siapa lemu temen ya? Santai sekali dia. Masa setubuh bokong semua? Apakah dia janda? Naksir matamu naksir. Tapi santai Bu, cowok sekarang lebih suka dengan cewek gemuk dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Ngono Pak Lurah. Yang jelas kalau cewek gemuk pinter main lato-lato. Kadek. Nah. Tolong Banjar dilihat, jangan-jangan dia kesurupan. Nah, salah satu sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah beliau juga punya sifat rasa sedih seperti kita. Buktinya apa? Saat Nabi Muhammad sedang berdakwah di tahun 11 kenabian, beliau diuji oleh Allah dengan berpulangnya paman yang membela perjuangan Kanjeng Nabi, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad sedih karena dua hal. Yang pertama, pembelanya meninggal dunia. Yang kedua, dia minta sama Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada pamannya. Sampai meninggal pamannya tidak mendapatkan hidayah. Ketika Nabi Muhammad bersedih, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha." Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki, karena hidayah Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena hidayah itu Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Contoh, saya hari Minggu yang lalu tanggal 15 saya ada pengajian akbar di kota Changhua, Taiwan. Changhua. Saya sering pengajian di Taiwan. Taiwan itu banyak kotanya berawalan Tai. Negaranya Taiwan, ibu kotanya Taipei, ada kota Tainan, Taichung, Taimu. Saya hampir semua kota Pak. Di Taipei pernah, Kaohsiung pernah, Tainan pernah, Taichung pernah, Changhua sering. Muter-muter. Apalagi? Toyen. Banyaklah pokoknya. Yang saya bingung itu adalah Taiwan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wan itu artinya yang memiliki. Contoh, ilmuwan, orang yang memiliki ilmu.
hartawan orang yang memiliki, bangsawan orang yang memiliki bangsa. Lah Taiwan orang yang memiliki iwan. Keprimen ya. Saya pengajian mas, yang hadir 15.000 orang. Saya dikawal banser itu ada 200 banser. Taiwan itu punya 11 PCINO, pengurus cabang internasional Nahdlatul Ulama. Saya datang, saya naik ke atap mobil disambut luar biasa. Saya pengajian baru 30 menit, ada 5 orang naik panggung. 4 asli Taiwan, yang 1 TKI. Begitu mereka naik panggung, apa yang mereka mau? Mereka minta sama saya dituntun membaca 2 kalimat syahadat. Jadi orang taunya itu Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah. Sebelum Mas Deddy masuk Islam, saya sudah banyak mengislamkan orang. Sampai hari ini mungkin lebih dari 250 orang. Setiap malam minggu pahing pengajian di pondok pasti ada yang minta diislamkan. Saya kemarin baru pulang pengajian lokalisasi, ada anak datang ke pondok minta diislamkan. Saya pulang dari Eropa, anak Prancis minta diislamkan. Saya dulu Pak tahun 2021 yang pengajian saya viral, gara-gara saya ceramah di gereja, ingat? Yang saya dibantai, dibully, Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Repot amat gitu. Yang banyak membuli saya dari Jawa Barat, Miftah kafir, hurra bapak. Waktu itu seminggu setelah saya ceramah di gereja itu, 1 keluarga ateis dari Belanda masuk Islam, 1 keluarga dari Amerika masuk Islam. Gara-gara saya pengajian itu, saya diundang untuk berbicara radikalisme dan toleransi oleh wali kota Los Angeles Amerika Serikat. Kagak Pak Lurah. Wali kota Los Angeles ngundang ngaji Gus Miftah, Pak Camat sini belas gak pernah. Atau mungkin dia nggak punya anggaran. Pak Camat kalah sama Sukatani. Kalau Pak Camat nggak kuat ngundang Gus Miftah gampang Pak, dibayar pakai BPJS. Nah, saya banyak ditanya wartawan, Gus kok banyak orang-orang pengen masuk Islam melalui Gus Miftah? Contoh orang dari Australia, namanya Antonio Skodori. Dia datang jauh-jauh dari Canberra ke pondok saya hanya pengen masuk Islam. Begitu dia masuk ke pondok, dia bilang sama saya, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya tanya dia, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Kayaknya Pak Lurah mantuk-mantuk paham. Entah nyaho. Entah nyaho kedekali kayak gitu. Apa? Luka teing. Duka teing itu apa? Oh tidak tahu. Duka teing. Pak Lurah, kalau aku cinta kamu bahasa Sundanya apa Pak Lurah? I love you. Alah. Keprimen ya Pak Lurah ya. Aku cinta kamu bahasa Sundanya I love you. Bahasa Sunda. Abdi bogoh ke Anjen. Abdi bogoh ke Anjen. Tapi aku nggak cinta kamu. Tekan esok. Ini orang Australia datang ke pondok. Ini mau saya begini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya di Subang ya, Islam itu hari ini harus disiarkan dengan sesuatu yang menyenangkan. Makanya saya bilang sama Deddy Corbuzier waktu itu, orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi dia membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen mensiarkan Islam tidak harus jadi kiai, tapi perbaikilah akhlak dan perbuatanmu. Makanya kadang-kadang saya malu. Saya kemarin di Doha nonton final Piala Dunia. Orang Jepang itu mohon maaf, di sana nggak ada Muslim tapi ada Islam. Buktinya apa? Nonton sepak bola, Jepang bertanding kalah Pak. Selesai pertandingan supporternya pungut sampah, menjaga kebersihan. Itu kan nilai-nilai Islam.
Dia bukan muslim tapi mengamalkan nilai-nilai islami. Setelah pertandingan, sampah dibuang di tempatnya, yang berserakan dipungut masukkan tong sampah. Coba di Sukatani selesai pengajian. Betul Pak Lurah? Alasannya ada panitia. Sudah infaknya cuma 1.000. Ini persoalan Bapak Ibu. Makanya ketika saya tanya orang Australia ini, do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? Kenapa Anda pengen masuk Islam? Dia jawab apa? I don't know what is the meaning of Islam. Saya nggak tahu Islam itu apa. Saya tanya lagi, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, kenapa Anda pengen masuk Islam? Jawaban dia apa Bapak Ibu? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax dan menyenangkan. Makanya nggak pernah ada cerita orang ngaji sama Gus Miftah susah, itu nggak mungkin. Betul Bu? Karena saya tahu Anda itu punya banyak masalah di rumah. Ada yang punya masalah belum bayar SPP. Ada yang punya masalah nggak dapat BLT. Ada bapak-bapak yang tidak bisa main lato-lato. Makanya bagi saya zalim kalau saya membuat Anda susah. Karena Islam ini akan berkembang ketika kita sampaikan dengan cara yang asik. Saya baru pulang dari Eropa Pak. Saya kemarin kan tanggal 30 November saya berangkat ke Mekah Madinah 5 hari. Saya ada pengajian di kota Den Haag Belanda 5 hari. Lanjut ke Brussel Belgia 1 hari. Prancis 5 hari. 6 hari di Doha Qatar saya pulang. Pulang ada orang Prancis datang minta masuk Islam. Ternyata apa? Mereka melihat Islam saya yang asik. Makanya Islam, mohon maaf hari ini lucu. Nabi Muhammad itu dulu berusaha keras untuk mengislamkan orang kafir. Sekarang banyak paham justru mengkafir-kafirkan orang Islam. Dan mengkafirkannya pakai dalilnya Nabi. Nabi itu saking sayangnya pengen semua umatnya masuk surga. Lah hari ini kita dikafir-kafirkan malah pakai dalilnya Nabi. Kan goblok. Makanya dari semua aktivitas saya dibully. Miftah begini, Miftah kafir, Miftah ngawur. Saya bilang cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku. Cangkemmu gak usah melu-melu. Gitu Pak Lurah. Kalau ada orang benci Pak Lurah, biasa saja. Wong masuk surga tidak lewat depan rumahnya. Cie. Kayak kamu cintanya ditolak, kamu nangis benci sama orangnya. Salah kalau cinta kamu ditolak, pakai quote-nya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Mati. Lebihnya cair. Iya namang mati ya. Lebihnya cair. Lebihnya cair. Ternyata yang punya proyek tidak hanya kontraktor tapi juga Pak Lebih. Proyek kematian. Begitu di masjid diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebihnya langsung yes. Siapa maning ya? Saya itu punya alasan kenapa saya tiap hari ngaji. Karena ada hadis Nabi yang bunyinya an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji bisa jadi matinya pas pengajian Pak. Makanya kalau hari ini saya datang ke Bojong Sari, tahu-tahu malaikat Israel datang, diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang Pak Lurah umpamanya. Kita nggak ada yang tahu gitu Ibu ya. Pak Lurah teriak matane. Nah, maka mohon maaf Bapak Ibu, Nabi Muhammad bersedih. Satu, pamannya pembela dari hantaman musuh-musuhnya Nabi, orang kafir Quraisy. Nomor dua, dia minta sama Allah supaya pamannya dapat hidayah. Ternyata nggak dapat hidayah.
Makanya kalau ada orang bilang Gus Miftah hebat bisa mengislamkan banyak artis. Loh bukan karena saya hebat. Tapi Allah berkenan memberikan hidayah kepada mereka. Dulu ada DJ bu, seksi dari Thailand, artis dari Thailand. DJ, namanya DJ Katy Butterfly. Ketemu saya di Bali. Kalau lagi perform DJ bu, mohon maaf, cuman pakai celana dalam dan kotang saja. Saya ketemu pertama kali tahun 2018. Untung saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya melotot tidak kelihatan. Dia konsultasi sama saya tahun 2020 menyatakan masuk Islam. Akhirnya dia nutup aurat. Alhamdulillah. Saya syuting di TV waktu itu, saya punya acara ngobrol bareng Gus Miftah di MNC Group. Yang kita undang orang-orang viral. Dulu ada orang viral dari Sunda. Itu dulu yang Odading Mang Odah itu apa dulu itu namanya? Odading Mang Oleh. Siapa namanya masnya itu? Oleh ya? Nah, dulu Odading, sekarang Semangka. Dulu dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Ini Mang Oleh ini datang ke studio saya, ada cewek umur 21 tahun dari Islandia. Ternyata dia temennya Mang Oleh. Ikut ke studio. Lihat saya pakai belangkon, pakaian seperti ini, dia tanya, "Who are you? Anda siapa?" Saya bilang, "Ustadz." Apa itu Ustadz? Muslim teachers, guru agama Islam. Kemudian dia saya tanya, "And you?" "I am Audur Linda." Namanya Audur Linda. Usia 20 tahun. Where do you come from? Islandia. Saya tanya, agama kamu apa? Before I am Christian. Sebelumnya saya orang Kristen. And now ateis. Sekarang saya ateis, saya nggak percaya dengan Tuhan. Saya tanya, kenapa Anda tidak percaya dengan Tuhan? Because God is nothing. Karena Tuhan itu tidak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Saya percaya dengan ilmu pengetahuan, tidak percaya dengan Tuhan. Ibu tahu, dia tanya sama saya apa? 10 menit masuk Islam Pak Polisi. I will to ask you. Apa saya bilang? Kenapa perempuan itu dalam Islam diperlakukan sedemikian rupa? Harus nutup aurat, gak boleh auratnya terbuka. Kalau kita senang sama perempuan, harus lamaran, akad, baru dihalalkan. Beda dengan kami orang Islandia. Perempuan bebas mau pakai baju apapun, terbuka nggak ada masalah. Cowok sama cewek senang cukup kumpul kebo, saman leven. Saya pesan anak-anak Subang jangan sampai ada yang kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Karena anaknya kerbau namanya gudel. Gudel itu anaknya kerbau. Kalau orang Jawa, kalau di Sunda namanya apa? Pedet. Nah, samanya kalau mbaknya saya kasih uang, ditabung, jangan dicelengi. Kenapa? Karena adanya bayi tabung bukan bayi celeng. Nah, saya bilang, kamu ketawa mulu ya. Nanti malam dia pasti tidur ngelindur nyebut Gus Miftah. Gus Miftah, hahaha. Langsung dia main lato-lato. Nah, saya bilang sama dia, kenapa perempuan kami perlakukan sedemikian rupa? Justru cara kami menghargai perempuan. You know Queen Elizabeth, kamu tahu nggak Ratu Elizabeth? Oh yes, I see. Saya tahu dia bilang. Queen Elizabeth ratunya Inggris Bapak Ibu. Saya bilang sama dia, dianggap terhormat. Tidak semua orang bisa mendekat kepada Ratu Elizabeth. Jangankan salaman, mendekat lo nggak boleh. Saya bilang sama dia, di mata kami umat Islam, perempuan jauh lebih mulia dibandingkan Ratu Elizabeth. Maka auratnya nggak boleh dilihat oleh yang bukan muhrimnya. Oleh orang yang tidak halal untuk melihatnya. Ditutup. Cara mendapatkannya kami perlakukan istimewa. Kenapa? Karena surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya tanya, Pak, "Bah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Saya jawab, "Iya nak, surga terletak di bawah kaki ibu." Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Anak saya jawab, "Oh pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan." Emang kenapa nak? Takut surganya rusak.
Emang kamu paham? Nah, sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad bersedih. Pamannya tidak masuk Islam. Iya, meninggal. Kemudian yang kedua apa? Ditambah istrinya sekaligus menteri keuangannya Kanjeng Nabi Siti Khadijah meninggal dunia. Kita nggak bisa pungkiri, salah satu faktor kunci kesuksesan Kanjeng Nabi karena memiliki istri sekaliber Siti Khadijah. Maka saya selalu bilang, di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Itu artinya apa Pak Camat? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Ribet katanya. Loh, coba dilihat teorinya. Laki-laki adalah imam, perempuan makmum. Bagi seorang imam semakin banyak makmum semakin baik. Setuju ibu-ibu? Tidak lagi. Serba salah. Coba sekarang tanya ibu-ibu, ini fair-fairan saja. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu Subang pilih yang mana? Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Abu Lahab, Yang kedua tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga Ibrahim, Yang ketiga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Subang, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kata Bu Camat langsung teriak, enggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga enggak apa-apa. Ini Siti Khadijah. Coba anak-anak Banser, bilang Banser Ansor, Anda itu kadang-kadang cari istri yang kaya juga penting, tapi kaya yang solehah. Supaya apa? Mendukung perjuangan suami untuk agama. Makanya Banser itu kalau jomblo doanya jangan minimalis tapi maksimalis. Kadang-kadang kita berdoanya apa? Ya Allah, saya punya istri jelek nggak apa-apa, yang penting solehah. Salah. Lama-lama nanti saya teriak, toh ganjil toh. Doanya kok minimalis? Doa itu maksimalis bro. Ya Allah, saya punya istri cantik gak apa-apa, yang penting solehah dan kaya. Nah keren. Doa minimalis, maksimalis. Ibu-ibu juga begitu kalau cari istri untuk anak-anaknya. Ya Allah, berikan anak saya suami ya Allah. Ganteng gak apa-apa, apalagi kiai viral ya Allah. Iya kayak gitu. Berat. Doa kok gak asik. Ya Allah, saya pengen dapat istri jelek gak apa-apa ya Allah, yang penting rajin ibadah. Kita omongannya juga salah gitu loh. Miskin gak apa-apa, yang penting bahagia. Ya sudah, miskin gak apa-apa, yang penting bahagia. Saya doakan miskin selamanya, karena yang penting bahagia. Anda salah, doanya begini, ya Allah, uang memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau gak ada uang serasa mau mati ya Allah. Nah itu keren. Begitu Pak Lurah ya? Begitu berdoanya. Ya Allah, uang biaya mati aja pakai uang, kalau gak ada uang lebihnya keprimen. Nguntal apa? Ya Allah, uang itu tidak menjamin bahagia Allah, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Amin. Kayak saya dulu berdoa minta istri juga begitu. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, jadikan dia istriku. Kalau dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Saya begitu dulu berdoanya. Ya pakai maksa dikit bro. Kamu malah galau. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku. Namun bila dia jodohnya orang lain, matikan saja ya Allah. Pak Lurah sarungnya gajah duduk. Sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya.
Lato-lato. Ya Allah. Pak Lurah mulai bisik-bisik sama temannya, waduh kita salah ngundang kiai. Selebeu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, meninggalnya dua orang ini secara psikologis sangat mempengaruhi Kanjeng Nabi. Itulah alasan utama kenapa kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Tujuan pertamanya adalah untuk memberikan hiburan kepada Kanjeng Nabi. Lah makanya jenengan hari ini pengajian Isra Mi'raj Mas. Tujuannya satu, ngasih hiburan ke jamaah saja. Kan lumayan pengajian infak 1000, lihat kiai ganteng. Masa tiap hari lihat Pak Lurah kan enek. Ya kalau Nabi Muhammad itu butuh hiburannya oleh Allah dijalankan Isra Mi'raj. Lah anggap saja pengajian Isra Mi'raj ini selain ibadah juga hiburan. Yang menarik saja Bu. Kan saya punya teori begini. Coba Anda jawab, orang yang datang ke klub malam, tempat karaoke, tempat hiburan, itu orang susah apa orang senang? Orang susah Bu, mencari senang. Makanya dunia malam itu disebut dunia hiburan malam. Karena menghibur orang susah. Pertanyaannya, kenapa mereka susah datang ke hiburan malam? Mencari kesenangannya di hiburan malam. Karena mereka nggak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Kalau ngajinya sudah senang, nggak mungkin datang ke hiburan malam. Maksud aku begitu. Coba kalau Anda pengajian dikit-dikit dimarahi. Enggak ini kafir. Gini enggak boleh. Takbir. Walah takut Pak. Masa takbir hanya untuk rumah makan. Teriak-teriak bulan Ramadan. Tutup rumah makannya. Allahu Akbar. Murah amat Allahu Akbar. Kalau saya ketemu rumah makan bukan takbir. Pak Lurah traktir. Takbir itu kalimat suci, jangan diumbar sembarangan. Makanya dulu Mas Dedi Corbuzier itu masuk Islam gara-gara ada kasus rumah makan suruh nutup pakai takbir. Mas Dedi tanya sama saya, Gus Miftah setuju apa enggak? Enggak. Bagi saya kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau? Karena seharusnya bulan Ramadan yang perlu ditutup bukan rumah makannya tapi cangkemnya. Karena bau. Kayak cangkemnya Pak Lebih. Bibir berem-berem. Cawer ayam. Terus? Iya anak kecil malah bisa. Endi wong iki malah bisa. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah pertanyaannya adalah kemana Nabi Muhammad dikasih hiburan oleh Allah? Ternyata jawabannya adalah minal masjid ilal masjid. Maka PR selanjutnya bagaimana masjid di lingkungan kita ini menjadi masjid yang menyenangkan. Umpamanya masjid Baitus Salam. Sehingga orang tertarik masuk masjid. Umpamanya anak-anak muda sekarang lagi cari kuota. Masjid dikasih wifi. Wow. Boleh pakai wifi kalau sholat berjamaah. Dengan syarat untuk nonton yang positif, jangan nonton kebaya merah umpamanya. Karena apa? Gunakanlah waktumu sebaik mungkin, karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Dibuat menyenangkan Pak Lurah. Program kelurahan, cari tukang adzan yang bagus supaya orang tertarik masuk masjid. Ih keren Pak, subuh yang adzan kayak Pak Lebih. Allahu Akbar.
Saya pakai cangkeme lebih. Orang kepenak temen. Apa? Malah lali? Iya, wong di masjid adzan. As-salatu khairum minan naum. Pak Lurah malah jawab, "Ente salat, ente naun-naun." Ini tantangan. Nabi Muhammad dicarikan hiburan masjid ke masjid. Berarti apa? Kewajiban takmir menjadikan masjid menyenangkan sehingga orang kalau punya masalah lebih suka datang ke masjid. Itu baru keren. Hai coba ibu-ibu, kalau nggak punya uang pengen menikahkan anaknya, datangnya ke bank apa ke masjid? Ke bank. Yang diingat-ingat cuma dua, satu sertifikat, dua BPKB. Bagaimana caranya sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadaian. Katanya menyelesaikan masalah, hafal biasa menggadaikan. Begitu masuk ruang tamu Pak Camat isinya kalender bank. BRI, BNI, Mandiri. Kelihatan utangnya banyak. Begitu Pak Lurah. Lebih. Masjid dibuat yang menyenangkan. Cari tukang adzan yang bagus. Itu ada beduknya pasti NO ini. Puji-pujian juga yang keren. Oh. Allahumma dina siratal mustaqim. Allahumma dina siratal mustaqim. Siratal anbiya syuhada wal mursalin. Siratal anbiya syuhada wal mursalin. Aduh Gusti abdi baby nuduhkan orang bisa. Sini kalau habis sholat pujiannya apa Pak lebih? Astagfirullahal ngatim. Astagfirullahal ngatim. Inallaha ghafurur rahim. Yang mau subuhan siapa? Yang puji-pujian orang ngapak. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura. Sekatai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Siapa mana yang mau subuhan? Masjid itu tempat healing terbaik Pak. Caranya bagaimana? Adzan yang bagus, pujian yang bagus, cari imam sholat yang bagus. Kan keren. Kadang-kadang kita sholat imamnya ya Allah mendengarkan kita sudah kenyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malah siapa berangkat? Saya pernah subuhan itu imamnya kebelet kencing ditahan-tahan. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim. Akhirnya ayat berikutnya sudah nggak kuat. Maliki yaumiddin. Minal masjid ilal masjid. Maka PR-nya orang Sukatani, orang Subang harus menjadikan masjidnya menyenangkan. Saya pesan sama sahabat-sahabat saya Banser, jangan hanya suka jaga pengajian, tapi harus memakmurkan masjid. Setuju? Saya kemarin ditanya, Gus hebat mana Banser sama polisi TNI? Banser, buktinya apa? TNI Polri banyak yang SK-nya masuk bank untuk jaminan hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Hidup Banser. Makanya saya besok masuk surga yang awal insya Allah Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi.
Kan lumayan, survei bro. Makanya adik-adik cewek yang belum menikah, menikahlah dengan banser. Kenapa alasannya? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Selebeu. Wis. Jangan-jangan kamu ngompol. Loh, ini baru pembukaan Isra Mi'raj sudah sepanjang ini pengajiannya. Ini belum nanti banyak sholatnya macam-macam. Tapi insya Allah akan kita lanjutkan tahun depan. Saya ngaji dari jam 10 kurang seperempat, sekarang jam 12 Bu. Sudah 4 jam. Apa? Kurang. Saya kemarin terakhir pengajian bersama Presiden Jokowi di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Anda lihat di YouTube, Anda lihat di Instagram. Ngaji 7 menit Pak Camat di hadapan Presiden. Pulang dikasih uang saku 150 juta. Wah. Lah di Sukatani ada. Murah ditawar. Lillahi ta'ala. Kayak Pak Lebe. Santai Pak Lebe, kadang-kadang rezeki itu tergantung orang lain. Rezekinya guru dari murid, rezekinya dokter dari orang sakit, rezekinya Pak Lebe jadi orang mati. Kalau rezekinya Gus Miftah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bahagia sekali saya malam ini di Subang. Alhamdulillah. Makan pisang, minumnya susu. Hey orang Subang, I love you. Tapi bohong. Ya pokoknya masjidnya harus menyenangkan. Ini hikmah Isra Mi'raj. Baca hasbi Rabbi 3 kali, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya hanya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semoga malam ini yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sempit dilapangkan, yang sedih dibahagiakan, yang punya hajat dikabulkan. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Panitia dan seluruh masyarakat, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.